Perkenalkan, nama saya Tri Zuliani Mertosono dengan NIM 2540786 dari kelas C Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang sejarah, definisi, serta teori dari farmakologi dan patologi. Sejarah farmakologi. Farmakologi berasal dari kata Yunani pharmakon yaitu obat dan logos yaitu ilmu. Perkembangannya melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu zaman kuno, masyarakat Mesir, Tiongkok, India, dan Yunani menggunakan tanaman obat. Dan yang berikut ada abad pertengahan. Pengaruh besar dari ilmuwan Arab seperti Ibnu Sina melalui buku Canon of Medicine yang membahas penggunaan obat sistematis. Dan berikut ada abad 17 sampai 19, era ilmu pengetahuan modern, mulai dilakukan isolasi zat aktif dari tanaman. Dan yang berikut ada abad 20 sampai sekarang, berkembang pesat dengan penemuan antibiotik, vaksin, dan teknologi sintesis kimia. Dan saat ini, farmakologi meliputi bioteknologi, terapi gen, hingga obat berbasis molekuler. Dan saat ini kita akan masuk pada definisi farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan interaksinya dengan organisme hidup termasuk sumber obat, cara kerja obat, efek obat, cara tubuh memproses obat, dan cara obat mengaruhi tubuh. Cabang utama farmakologi. Yang pertama itu ada farmakokinetik, apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Dan yang kedua ada farmakodinamik, apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Dan yang ketiga ada farmasi klinis, penggunaan obat secara tepat pada pasien. Dan yang keempat ada toksikologi, mempelajari racun dan efek keracunan obat. Dan yang terakhir itu ada farmakologi molekuler, yaitu mempelajari aksi obat pada tingkat sel dan gen. Berikut ada teori-teori dasar dalam farmakologi. Yang pertama yaitu teori reseptor, obat bekerja dengan berikatan pada reseptor di sel tubuh. Dan yang kedua ada teori okupansi. Efek obat ditentukan oleh jumlah reseptor yang ditempati oleh obat. Dan yang ketiga ada teori dosis respons. Ada hubungan antara besar dosis dengan besar efek. Berikut ada teori farmakokinetik. Yang pertama yaitu ada absorpsi, proses obat masuk ke dalam darah. Dan yang kedua ada distribusi, penyebaran obat ke jaringan. Dan yang ketiga ada metabolisme, perubahan obat. Dan yang terakhir ada ekskresi, yaitu pengeluaran obat. Dan yang terakhir yaitu teori efikasi dan potensi. Efikasi kemampuan obat untuk menghasilkan efek maksimal, dan potensi yaitu jumlah dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek tertentu. Kesimpulan dari materi farmakologi yaitu farmakologi adalah ilmu penting untuk memahami cara kerja obat, manfaat, dan bahayanya. Sejarah farmakologi dimulai dari penggunaan tanaman obat hingga berkembang menjadi ilmu modern berbasis penelitian. Teori-teori dasar seperti reseptor, dosis respon, dan ADME membantu tenaga kesehatan menggunakan obat secara benar, aman, dan efektif. Yang berikut materi tentang patologi. Sejarah patologi dimulai dari zaman klasik. Hippocrates menyebut penyakit sebagai gangguan keseimbangan hormon tubuh. Dan yang kedua, abad ke-17, Marcello Malpi menggunakan mikroskop untuk melihat jaringan awal mula histologi. Berikut abad ke-19, Rudolf Virchow atau Bapak Patologi Modern, ia memperkenalkan konsep patologi seluler, penyakit berasal dari kelainan sel. Dan yang terakhir itu ada abad ke-20 sampai sekarang. Muncul teknik modern, imunologi, biologi molekuler, patologi digital, dan AI diagnosis. Patologi menjadi fondasi utama penegakan diagnosis medis modern, terutama pada kanker. Berikut ada definisi patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, mencakup penyebab penyakit, perubahan struktur dan fungsi organ, perubahan sel, jaringan, dan organ akibat penyakit, dan dampak penyakit terhadap fungsi tubuh. Patologi menjadi dasar penting bagi ilmu kedokteran dan kesehatan untuk menegakkan diagnosis, memahami perkembangan penyakit, dan menentukan terapi. Dan yang terakhir ada teori-teori patologi. Yang pertama ada teori etiologi, penyakit dapat disebabkan oleh faktor infeksi, genetik, imunologi, lingkungan, nutrisi, dan trauma. Yang kedua ada teori patogenesis, menjelaskan mekanisme bagaimana penyakit berkembang dari awal hingga muncul gejala.
Yang ketiga itu ada teori cedera sel. Sel dapat mengalami cedera reversible dan penyakit cedera seperti hipoksia, racun, infeksi, gangguan imun, fisik maupun kimia. Yang keempat itu ada teori kematian sel. Yang pertama nekrosis, kematian sel tidak terkontrol dan dapat memicu inflamasi. Dan yang kedua ada apoptosis, kematian sel terprogram dan tidak menimbulkan inflamasi. Yang kelima itu ada teori inflamasi. Inflamasi adalah respons tubuh terhadap cedera atau infeksi. Dan yang keenam itu ada teori neoplasma. Tumor muncul akibat nutrisi gen yang menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali. Yang ketujuh itu ada teori gangguan imun. Sistem imun dapat terlalu aktif, terlalu lemah, dan salah sasaran. Kedelapan itu ada teori gangguan sirkulasi, kelainan aliran darah menyebabkan penyakit seperti trombosis, emboli, dan infark. Dan yang terakhir itu ada teori genetik dalam patologi. Penyakit dapat muncul akibat mutasi gen, kelainan kromosom, atau interaksi gen lingkungan. Penting dalam memahami kanker dan penyakit herediter. Jadi, kesimpulan dari materi patologi, patologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan struktur dan fungsi tubuh akibat penyakit, melalui analisis sel, jaringan, cairan tubuh, dan biomolekuler. Patologi memberikan dasar untuk diagnosis dan penentuan terapi sehingga sangat penting dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Sekian penyuluhan singkat dari saya tentang materi farmakologi dan patologi. Sekian dan terima kasih.